Iya, menang banyak. Inilah kata-kata yang bisa menggambarkan ya neraca dagang kita selama setahun penuh di tahun 2021. Dan bahkan surplus neraca dagang ini telah terjadi selama 20 bulan beruntun. Tentu ini menjadi suatu prestasi ya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Lalu apa faktor pendorongnya? Kita akan simak selengkapnya dalam neraca dagang RI menang banyak. Ya, kita lihat inilah datanya begitu ya. Jadi di sepanjang tahun 2021 tren neraca dagang kita memang positif begitu ya, full 100% berada di zona surplus. Nah, kalau kita lihat di sini memang puncak-puncaknya ini ada ya di bulan Juli, Agustus hingga September dan juga Oktober. Ini adalah puncak tertingginya di 5,7 miliar dolar Amerika Serikat surplusnya begitu ya. Jadi ini juga sejalan ataupun juga senada dengan kenaikan harga komoditas dan juga permintaan akan batu bara yang kian besar menjelang persiapan musim dingin. Biasanya memang di sini peaknya begitu. Nah, bahkan surplus ini juga menjadi rekor tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tapi perlu kita lihat di sini bahwa besarannya rupanya sudah mulai menyusut nih per November dan juga di Desember tahun lalu. Dan bahkan di Desember nilainya hanya mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat atau bahkan berada di bawah konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia yaitu adalah di 3,05 miliar dolar AS. Sementara kalau kita lihat dari ekspor rupanya juga masih meningkat signifikan bahkan hingga 35,30% dan bahkan impornya juga melesat 47,93%. Tentu ini adalah indikasi yang positif begitu ya. Karena kita ketahui bahwa impor untuk dari Indonesia sendiri ataupun juga impor untuk Indonesia sendiri ini memang ditopang oleh bahan-bahan baku dan juga bahan pendukung untuk sektor manufaktur. Jadi artinya ada potensi bahwa pemulihan ekonomi di dalam negeri juga sudah terjadi. Dan tentunya untuk kenaikan impor dan juga ekspor ini juga sekali lagi sudah terjadi di sepanjang tahun 2021. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menjadi faktor penyokong neraca dagang kita? Kok bisa begitu ya selama 1 tahun penuh tetap berada di zona surplus begitu? Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa Indonesia diuntungkan dengan harga komoditas yang terus bergerak to the moon dan bahkan Anda bisa cek sendiri begitu ya secara chartnya seperti apa untuk harga-harga komoditas dunia. Dan ini disebabkan oleh akibat pemulihan ekonomi dunia yang belum merata. Karena kita ketahui bahwa ada negara-negara yang sudah pulih duluan dari pandemi sehingga akhirnya permintaan pun juga semakin meningkat. Kalau kita ingat ya Amerika Serikat, China ini juga sudah pulih duluan. Tapi ada negara-negara yang belum terlalu pulih sehingga akhirnya produktivitasnya pun juga belum maksimal. Seperti misalnya harga minyak dunia dan juga harga batu bara yang terus bergerak to the moon ataupun juga signifikan begitu penguatannya dan bahkan peaknya pun ada di bulan Oktober begitu ya. Ini juga adalah imbas dari kenaikan harga gas alam untuk batu bara sehingga akhirnya batu bara ini juga menjadi opsi negara-negara lain untuk komoditas energinya. Kemudian ada juga minyak dunia. Ini juga disebabkan oleh supply dan juga demand yang masih belum seimbang begitu ya. Karena tadi negara-negara juga belum pulih secara merata, apalagi negara-negara produsen atau penghasil minyak. Nah, akhirnya sekali lagi harga komoditas ini pun juga melonjak signifikan dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober ya. Jadi sekali lagi sama seperti neraca dagang kita tadi surplusnya ini peaknya ada di bulan Oktober. Nah, kita lihat juga begitu, selain tadi ada kenaikan dari harga komoditas, kita ketahui juga tadi selain batu bara dan juga minyak, tapi juga ada CPO begitu ya, ini berkat produksi yang terganggu karena cuaca buruk di akhir tahun dan juga permintaan yang besar, karena sekali lagi tadi harga minyak dunia tinggi, kemudian juga harga batu bara tinggi, sehingga akhirnya CPO pun juga mulai diburu oleh negara-negara lain, apalagi di tengah transisi untuk penggunaan energi yang lebih bersih. Nah, kemudian ada lagi faktor pendukungnya, yaitu adalah akibat kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita ketahui bahwa pemerintah ini melarang ekspor biji logam seperti nikel sehingga akhirnya yang dijual atau yang diekspor oleh Indonesia ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kita lihat berikutnya. Nah, kemudian seperti apa nih, bagaimana dengan kinerja neraca dagang dari rekan-rekan dagang utama kita? Ini menarik ya, karena kalau kita lihat rupanya
terjadi penurunan aktivitas ekspor dengan mitra dagang utama kita, yaitu adalah China. Yang kalau kita lihat di sini ekspornya minus hingga 5,74% secara month-to-month ataupun juga secara bulanan. Nah, faktornya adalah berkurangnya ekspor bahan bakar mineral, minyak, dan juga lemak nabati. Nah, meskipun kalau kita lihat sebetulnya secara tahunan angkanya ini juga masih positif ataupun juga masih cenderung naik. Nah, kemudian selain China, ekspor RI ke Malaysia juga rupanya turun. Begitupun juga ke Swiss, Spanyol, dan juga Filipina. Nah, sementara untuk mitra dagang lainnya seperti Jepang, Amerika ini juga masih dalam tren yang positif begitu ya pada bulan Desember 2021 lalu. Dan Malaysia bahkan kontraksinya cukup dalam 18,74% secara bulanan ataupun juga secara month to month. Nah, ini tentu menjadi suatu pertanyaan ya, kira-kira seperti apa ke depannya? Karena tadi yang sudah kita simpulkan dari presentasi dari awal tadi adalah kekuatan utama ekspor kita ada di komoditas. Dan baru-baru ini pemerintah mengeluarkan moratorium ya untuk ekspor batu bara karena pasokan di dalam negeri pun kurang, sehingga akhirnya kebijakan ini dikhawatirkan nanti bisa membuat ekspor kita turun drastis begitu. Tapi kita akan lihat seperti apa ya, karena rupanya kebijakan ini juga dilonggarkan dan 37 dari kapal pengekspor batu bara rupanya telah diizinkan berangkat oleh pemerintah. Sekali lagi, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Akankah neraca dagang kita di bulan Januari 2022 ini masih akan tetap moncer atau justru nanti akan terpengaruh atau terdampak ya oleh larangan ekspor batu bara di tengah kebutuhan batu bara di dalam negeri yang terus tinggi. Kita akan lihat ke depannya seperti apa.